Oke, now adalah seri kedua untuk NFT Good Tech barengan sama Good Shot and me, Cheryl Marella here barengan sama Nofrizal juga, dipanggilnya Ijal. Dia dari NFT Launchpad namanya Gaspack. Gaspack. Launchpad. Kok Launchpad? Launchpad. Gaspack jadi Launchpad, Launchpad. iya. Hi Cheryl, nice to meet you. Very nice to meet you too today. Ijal di sini. Hai semua. Jal, Yes. yang gue pengen tahu dari sekarang kan karena udah ada yang namanya NFT-an ini ya, jadi juga makin banyak apa tuh istilahnya kayak bisnis unit baru. Nah, jatuhnya kayak semacam Yes. a new business unit gitu Yeah. kan. Nah, Launchpad ini apa kalau di per NFT-an? NFT artis itu sekarang lagi cukup hype, cukup menjamur. Indonesia, as you know, itu banyak banget orang kreatif. Yang bisa gambar, bisa bikin animasi, bisa bikin 3D, ngelukis, those guys, illustrator. Sebelum ada NFT, mereka bekerja sebagai apa? Mereka bekerja sebagai commission worker, ya kan? Dibayar untuk bikin sesuatu, ya kan? Satu desain dibayar sekian, atau mereka kerjain buat kerjaan agency and all that stuff. Sekarang dengan ada NFT, they can really put their artwork into the marketplace, like OpenSea, yang tadi, Hand, dan lain sebagainya. Nah, tapi a lot of these artists itu tuh untuk launch satuan mungkin bisa. Tapi kalau kita ngomong yang di luar negeri kayak Bored Ape yang monyet-monyet itu, maybe aware, yang harganya sampai seharga rumah Pondok Indah. Wow. Bukan hanya Pondok Indah loh, kayak rumah Pondok Indah yang di Bukit Golfnya gitu kan. Untuk sebuah NFT, itu mereka bisa bikin satu collection itu kayak 8.000 gambar, 10.000 gambar, and all that stuff. Terus habis itu mereka bikin game, mereka bikin apa lagi. That means those artists butuh tim. Butuh orang yang bantuin mereka. Nah, disitulah Launchpad. Kita bantuin mereka, artis, untuk bisa masuk terjun ke dunia NFT, and then to scale mereka punya artwork. Gitu. Jadi yang tadinya mungkin bisa bikin satuan atau 10, mereka sekarang bisa bikin ribuan. And then to stretch lagi. Mereka bikin IP, akhirnya mereka bisa tadinya hanya sebagai artwork, sekarang bisa jadi bisnis. Itu M-nya. Jadi more sustainable for the artist as well gitu. Lo tuh sempat kepikirannya tuh gimana sih tiba-tiba yang kayak okay, there's this NFT business and I need to do this gitu. Karena maksud gue this is really new. This is really new. I've been digging into this space itu dari Maret 2021 lah ya, awal-awal kripto. Awalnya sesimpel karena gue nggak bisa gambar. Jadi gue sangat pengen masuk ke NFT, tapi gue nggak tahu gimana caranya share. Jadi kayak gue nggak bisa gambar gue lebih jelek gambar gue daripada anak gue, so hancur banget lah. Tapi I saw kayak this artist itu punya potensi yang gede banget. Yang talking about a bit nationalism ya, Indonesia tuh punya potensi gede banget di creative industry-nya. Tapi gimana supaya kita bisa like minimal sejajar, nggak usah sampai US deh, di Asia, gimana caranya? They need support terutama dari tech. Nah, NFT itu literally menggabungkan creativity with technology, gitu kan? So, ya udah, kita mikir gimana caranya to help to scale, gitu, sesimpel itu. Karena ternyata setelah kita ngobrol sama artis, pain point-nya sama. Mereka mau terjun ke NFT tapi don't know how. So that's where we come in. Kita bantuin mereka tuh masuk, and then to empower them gitu. Dan ini berarti termasuk artis-artis yang kayak tadinya konvensional gitu. Iya. Justru yang dari awalnya konvensional ini ya, yang lo ambil ya. Iya. Dan mereka itu bukan berarti nggak punya nama. Mereka udah punya nama. Mereka punya Instagram, followernya banyak. Mereka punya Twitter, banyak yang ngeliat dan sebagainya. Cuman sekarang mereka punya kesempatan untuk mengkomersialisasikan karyanya gitu. Right. Jadi beneran bisnis beneran. Right. Yang gue penasaranin jadinya adalah bisnis modelnya tuh kayak gimana sih kalau Launchpad ini? So those artists kan bisa dibilang akan ngejual NFT mereka ya. Let's say satu artwork harganya let's say ranging from 500.000, 2 juta, 3 juta, it depends gitu ya. Terus sekali sekian ribu artworks gitu ya. And then itu untuk penjualannya. And then don't forget this artist will get royalties. Jadi misalnya pertama mungkin lo udah pernah denger term minting.
So pada saat diminting di sebuah website, pertama orang beli let's say 3 juta. And then secondary market dijual lagi dengan harga misalnya 5 juta. Pada saat orang yang kedua ini jual 5 juta, this artist will still get royalty. Dari 5 juta dijual lagi jadi 10 juta, artis ini akan dapat royalty. So practically for the rest of art ini ada di blockchain, dia akan selalu dapat royalty selama karyanya terus dijual. So practically kalau dipikir-pikir, bisnis modelnya adalah gimana bikin karya ini segitu valuable-nya sehingga orang mau membeli. Karena orang membeli, transaksi jalan terus. Kalau transaksi jalan terus, royalty jalan terus. Coba lu bayangin zaman dulu, Leonardo da Vinci kan bikin Mona Lisa. Coba Leonardo da Vinci hidup di zaman blockchain, duitnya dia sekarang udah berapa? Kan lu nggak tahu kan, Leonardo da Vinci pertama jual Mona Lisa mungkin harganya cuma berapa dolar. Sekarang harganya udah berapa juta dolar kan. Tapi kan dia dapat literally cuma yang pembelian pertamanya itu doang. Iya, pembelian pertama. Like mungkin udah pindah tangan 100 kali, kita nggak tahu. Karena nggak tercatat. Exactly. Apalagi ngomong musisi. Coba lu bayangin musisi. So you are also handling musicians. I think so. The NFT will definitely akan ngedisrupt music as well. Karena music tuh sekarang permasalahan utamanya apa? Royalty. Yes. Kemarin pada saat pandemi pada nggak bisa manggung, mereka cari duit dari mana? Susah. Nggak ada panggung. Branding. Ya, gila banget ya ini sebenarnya. No, that's why we believe that this is the biggest disruption ever in art, ever since the Renaissance era, tahun 17 sekian lupa. This is such a game changer soalnya maksudnya kayak dari royalty, dari we all know pembajakan ini, pembajakan itu kan always happens, right? Right. Di industri kreatif gitu. Exactly. Dan kali ini kayaknya it could not. Mungkin akan ada orang juga yang pasti. Don't get me wrong, a lot of scams. Pasti akan ada lewat situ juga, but that's why you need more educations, right? Maksudnya kayak makin kita ngerti bagaimana caranya, the more you know which one is scammer, which one is actually real, gitu. Yes, exactly. And if you know those artists yang mereka dapatkan before NFT from royalties, itu tuh kayak pennies like cuman sekian juta, kayak big names lah. And I know band yang semua orang di Indonesia kayaknya juga tahu. Pas gua tanya, gua nggak mau nyebut di sini ya, tapi pas kita tanya berapa sih royalti lu per bulan gitu ya, per tahun gitu ya. Lagunya dia fix sudah diputar dari semua radio, udah di fix di mall-mall, di kafe-kafe tuh lagunya fix. Kita pasti dengar. Dia cuma dapat like 7 juta setahun buat makan. Setahun. Bayar OB-nya aja kagak cukup, Syar. Wow, that's bad. 7 juta, 10 juta. Jadi mereka benar-benar harus cari cara buat cari duit dari karyanya mereka, kan itu set. Mereka susah-susah bikin dan karyanya didengar semua orang. Dapatnya cuma segitu dari royalty. Akhirnya mereka butuh avenue lain. Nah, now apalagi gue sangat menyadari ya. Like, I mean, I'm also like in the creative industry gitu ya. Yes you are. Gue sangat menyadari betapa kita suka di underdogin karena kayak elah lo jadi artis maksudnya as a musician, actor. Dapat duit dari mana sih? Nah, elah duitnya berapa sih gitu. Unless lo bener-bener yang punya nama gitu. Gede banget gitu yang bener-bener paling dapetnya receh gitu ya. Exactly. But with this, lo bisa men-sustain hidup lo with your creativity. That's the game changer. I saw firsthand how this NFT business changed lives. Like literally changed lives. Ceritain dong salah satunya gitu. Gua nggak bisa sebut nama karena gue takutnya nggak enak. Ada 2 artis yang gue tahu. Satu, he's a he yang pertama. Already done a very consistent work for the past maybe 10-12 years. Making illustrations, toys, and all that. Indonesian. Launch an NFT business. Karena dia coba-coba, dia punya teman di luar negeri. Dia launch NFT business. Boom. Very good art. I can say like $2.5 million sold in minutes? What? In like 30 minutes. Like he sold like 10,000 arts or something, each around like 5 million or something, and then boom, $3 million gitu. Kalau orang bilang you got lucky, in a sense kelihatannya got lucky. But then dia kan udah kerja bertahun-tahun. Itu yang orang suka lupa. 10 tahun ini dia di underestimate, jadi underdog, dibayar cuma berapa, dibilang ngapain sih lo jadi artis, Dan dia cerita itu.
it's real story. Ya sekarang life changing, ya you have to respect the whole journey. Mungkin dari lebih dari 10 tahun sebelumnya dia punya belief di situ. Kalau dia nggak punya belief di situ, terus ada lagi kemarin itu yang kita manage juga sama gitu. Dia udah masuk di NFT udah cukup lama, tapi kita bantu ya like life changing money, like money that we've never imagined before. Right. Those life changing. Tapi sebenarnya poinnya bukan cuma life changing, tapi the opportunity, the access. Itu yang dulu kita nggak punya, Ser. Lu sebagai artis, lu sebagai penyiar atau penyanyi atau apa, you need to have access. Lu harus tahu orang recording studio, lu harus tahu orang brand, lu harus tahu those big guys untuk bisa ngerek lu jadi seseorang, benar gak? Yeah. Even though you have talent. Yeah, that's true. Now, yes, you need to have talent. 2, you need to know the right market. 3, yeah, you simply just need to launch and then to maintain the community. And then basically kalau community suka sama karya lo, you get the same chance with the other guy yang ada di sebelah lo gitu loh. Nggak ada bedanya. Dan as long as you have talent. And yeah, dan berarti cara lo untuk membesarkan nama orang-orang ini adalah dengan membuild community. Community. Is that what Yes. you're saying? Yes, community is one of the most important thing. Jadi it seems very instant ya, easy, but it's not actually not. It's not easy to launch and to build a solid community. I was gonna say, gimana caranya and how long biasanya untuk lo nge-build community? Good or bad about NFT, right now is very very early. So a lot of people masih berpikir ini to flip gitu. Jadi gue beli sekarang harga 1 juta, besok gue pengen jual kalau harganya udah naik 1,5 juta. Jadi banyak orang yang impatient, nggak sabar. Pembelinya. Mereka masih banyak yang belum melihat ini a long term investment gitu loh. Padahal gini lihat, lagi-lagi lo tadi beli lukisannya Van Gogh lo misalnya hidup tahun 1800 gitu ya. Lo jual di tahun itu juga, ya paling nilainya nambah berapa sih? Tapi sekarang ya kan, harganya berapa ribu X gitu. Nah itu kan karena long term investment. Nah orang tuh masih banyak belum mikir long term. Nah jadi memang yang harus dilakukan adalah to educate the community. Ini apa projectnya? Ini tentang apa? Artisnya siapa? Kenapa dia bikin ini? And then utility-nya apa? Apa gunanya lu hold NFT ini? And then kita communicate setiap hari. Nah yang paling capek di NFT is actually to communicate. Karena NFT market is bener-bener 24/7. Nggak ada liburnya. Karena apa? Pada saat kita tidur, ada orang lain yang bangun di belahan dunia lain. Right. Nggak ada toko tutup tuh kagak ada. Toko buka terus, bro. Toko buka terus ya. Lo mengeducate si community ini dari mana jadinya? Gue tahu orang-orang di NFT ini banyaknya lewat Twitter sama Discord. But do you guys do something else or lewat platform yang sama? Ini yang kayak gue lakuin sama lo. Kayak gini ya? Iya, ini satu. Tapi ya benar, majority mereka hidupnya di Twitter, rumahnya di Discord. Jadi the way kayak paguyubannya itu hidupnya di Discord. Jadi every project have their own Discord channel. Terus mereka ngobrol di situ, and then kita benar-benar interaksi setiap hari. And lo bayangin lo punya customer segitu banyak, kan lo bisa bilang mereka yang beli NFT lo kan. Jadi mau lo kayak nge-treat mereka like your customer. Mereka benar-benar punya mau, dan mereka tadi nggak sabar itu. Banyak ya nggak sabar itu. Dan lo harus belajar segala, lo harus belajar mass communication, how to meredam masa kalau lagi demo di Discord, kalau lagi kesel orang. Crisis management literally, and it happened like in an instant gitu, cepat banget gitu. So I think the whole, karena gue orang marketing, seluruh ilmu marketing gue tuh gue curahkan di NFT, dan it's still not enough karena it's that intense, very very intense. Yeah, so itu, that's why those artists nggak punya waktu dong. Mereka kan fokusnya apa? Mereka bikin artnya. Terus siapa yang maintain community-nya? Kan kalau mereka lakuin sendiri ya gempor lah. Gitu. Ya itu yang kita bantuin gitu. Nah itu kita lagi bantuin gimana caranya to maintain the community, to create a good engagement, to create value about the project, gitu-gitu. Berapa orang sih yang ada di tim lo? Sedih sih masih. Full timer mungkin baru 6 orang, tapi kita punya banyak collaborator lah gitu. Jadi kita punya banyak namanya community moderators. Nggak cuma di Indonesia tapi ada juga di luar. And the beauty of Web3,
sorry, Web3 itu istilah kalau di dunia blockchain gitu ya. Ini biar orang juga tahu. Oke, orang, Web3. oke, abis ini gue jawab. Tapi the beauty of Web3 is very community based karena sifatnya decentralized. Jadi orang-orang itu jauh lebih guyup gitu loh, karena Paguyubannya. iya paguyuban, kayak gue bisa ngobrol sama orang US, sama orang mana gitu, tapi mereka nggak ngerasa ada distance gitu, karena mereka they are in it for the community as well. Jadi gue bisa ngajakin kayak mods dari US gitu untuk bantuin dia jadi community mods gue gitu, untuk nge-handle jadi mimin lah gitu ya. Jadi mimin di Discord gue gitu, and then ya udah gue bayar sekian gitu. And it's very easy karena semuanya serba ngobrol aja di dalam. Nah, kenapa Web3? Nah, itu tadi mungkin pertanyaan lo juga penting sih, karena mungkin Web3 itu sebenarnya sebuah evolusi aja. Jadi pertama www atau internet itu keluar, kita cuma bisa menulis atau we can only code. Web 1, that's Web 1. Kita code. Jadi kita code sesuatu, muncullah sebuah informasi yang bisa kita baca. Zaman dulu, zaman Telkomnet instan, masih zaman pakai dial up itu yang masih bunyi-bunyi itu, kita nggak bisa ngapain, kita cuma bisa baca kan? Iya, betul. Nah, itu Web 1. Dan Web 2, kita bisa baca dan kita bisa tulis. Kita sebagai user, kita bisa tulis. Akhirnya kita bisa share. Itu eranya sosmed. Google, Facebook, ya MySpace. Semua sekarang. Those MySpace, Friendster, itu yang memulai Web 2. That's the .com boom tahun 99. Yeah. Sampai detik beberapa tahun terakhir muncullah Web3. Web3 bedanya you can own your asset in the internet. Basically owning your asset in the internet. Bedanya kalau Web 1 itu you can code, Web 2 itu you can share, ada connect button and share button. Di Web3 you can own, that's why you have the connect wallet button. Ini yang juga gue pengen tanya nih. Tadi kita sempat menyentuh yang namanya DAO. DAO apa sih? DAO. I wanna know what that is, karena itu salah satu part community itu juga kan? Yes, exactly. Hal yang penting di dalam community itu is the DAO thing, right? Yes, so kripto itu lahir karena biasalah some sort of pemberontakan, biasalah orang-orang anti sistem dan lain sebagainya. Jadi lahir sebuah metode untuk bikin ini everything is decentralized gitu. Bedanya apa? Misalnya gini, Instagram, share lu punya Instagram dong, follower lu banyak, lu punya foto di situ. Pertanyaan lu benar-benar punya fotonya apa enggak? No, who owns it? Instagram. Exactly. So Instagram can do whatever they want with your photo. Iya sih, kalau mereka tiba-tiba nge-ban account gue terus gue di-delete kelar dan ya udah, foto lu dipakai buat apa? Suka-suka dia. Iya juga. It's theirs karena lu cuma numpang servernya dia to do your thing. Centralized. Kemarin lu inget nggak Instagram, WhatsApp, Facebook down waktu bersamaan? Iya. Dan semua orang kayak nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kerja. Iya. Ya kenapa? Karena ada servernya di suatu tempat, mati semua udah. Kita nggak bisa ngomongin, kita nggak bisa protes nggak bisa. Bukan kita nggak beli, bukan punya kita. Mau protes juga terus? Iya, suka-suka dia besok gue libur dulu gitu. Iya. Boleh kan? Iya. Karena ownership-nya dari mereka, centralized. They are the center. Nah, decentralized, ownership-nya di mana? Di kita, gitu konsepnya. The owner yang nge-own the project, they own the asset gitu. Nah, DAO is a term untuk bikin sebenarnya voting system. Jadi organisasi tanpa kepala, decentralized autonomous organization, organisasi tanpa kepala. Jadi benar-benar organisasi yang ditentukan oleh vote. Jadi nggak ada CEO-nya yang bilang, oke, hari ini Instagram mau bikin A. Nggak ada. Yang menentukan siapa? Community. Community menentukan melalui apa? Vote. So that's DAO. Jadi misalnya tadi, Superlative punya 6.000 holder. 6.000 holder ini dibikin vote sama Superlative. Oke, kita punya duit nih guys, 10 juta. Mau kita apain ya? A, beli NFT. B, beli nasi goreng. C, jalan-jalan ke Ancol. Yang mana yang mau kalian lakukan? Di vote aja. Yang menentukan akhirnya si community. So that's the new way of deciding things and to run things even gitu. It's an organization tapi yang di-run oleh vote based. That's super interesting karena Yes, actually yes. This is like an unknown, like new unknown thing yang sebenarnya banyak orang takut juga to jump into there because we don't know if this is like gonna last forever. Lo akan ketipu atau banyak omongan maksudnya yang kayak yang berseberangan sama ini tuh kayak gitu. But I think nggak ada salahnya juga to
understand. You need to, at least to get it. Don't get me wrong, ini akan ada boomnya, ada crashnya. Karena people kalau udah terlalu tamak, udah terlalu greedy, akan ada titik di mana akan boom. Kelihatannya iya, with every technology ada gitunya. Tapi the technology will stay. So tahun 99 market crash. Tapi lihat habis itu yang survive, ada Google, ada Amazon. Sekarang jadi raja mereka. Iya loh. Exactly. So pada waktu crash itu semua orang bilang internet itu fat, is a scam. Lihat sekarang, kita bisa nggak hidup tanpa internet? Nggak bisa ya. We can see sesuatu yang mirip sih harusnya sama this NFTs blockchain thing. This is amazing. Yeah. Kayak I'm excited because I'm only just learning it now too. Yes. Gitu. Will do. Maksudnya I think semua orang yang bisa berkarya dan bisa bikin sesuatu tuh sebenarnya bisa at the end of the day nantinya akan dijual gitu. Have the same opportunity. Have the same opportunity, and that's what we need to learn gitu kayak. Yeah, that's what we need to learn. That's what we need to learn. Okay, we need to have these talks again with a lot of people as well. Yes, and I think for this episode we're good karena I want to save it yang lebih in depth lagi for the next episode. Of course, let's do it. Yeah. Thank you so much, Ejal. Thank you, Cher. For talking and sharing. Definitely we need to know more. If you have questions though guys, let me know supaya bisa kita tanyain juga ke mereka. Nanti akan ada banyak juga ya dari artis-artis lo yang bisa kita interview ke sini. And still a lot of people yang punya banyak perspektif lain juga. Exactly. So you better stay tuned. The Good Tech. Bye guys. Bye guys.